orang-orang berpikir negatif tentang multi level marketing. Dan ini menghambat bisnis kita. Kadang ketika kita ingin mengajak orang untuk pakai produk kita dan mereka katakan ini multi level ya, langsung pembicaraan terputus di situ, komunikasi nggak nyambung. Nah, bagaimana cara kita menjawab kalau orang menanyakan ini multi level ya? Kita katakan bahwa multi level marketing itu adalah sistem distribusi produk dan jasa. Multi level itu seperti bisnis konvensional atau bisnis umum, yaitu mendistribusikan suatu produk tertentu atau pelayanan tertentu dari pabrik ke konsumen. Nah, kalau sistem konvensional atau sistem bisnis umum yang kita kenal selama ini itu dari pabrik atau dari produsen, lalu produk itu dikirim ke grosir, ke agen-agen besar. Nah, dari agen baru itu dibeli oleh toko-toko atau retailer atau pengecer, dan pengecer atau toko-toko itu kemudian menjual ke konsumen. Jadi ada banyak sektor dari pabrik untuk sampai ke konsumen. Contohnya saudara, pabrik Aqua. Nah, Aqua itu punya agen-agen atau grosir gitu ya, yang dia beli dalam jumlah banyak. Lalu kemudian dari grosir itu dijual kepada toko-toko yang lebih kecil atau pengecer. Nah, dari pengecer yang jual Aqua itu, konsumen membeli produk tersebut. Saudara bisa ganti apapun juga. Ini penerbit buku, dia menerbitkan buku dan kemudian ada agen yang membeli dalam jumlah besar, dapat potongan yang besar, dan kemudian agen itu biasanya satu kota atau satu wilayah satu, dia akan menjual kepada toko-toko buku yang ada di kota itu atau di wilayah tersebut. Nah, toko-toko buku menjual buku itu dan kemudian konsumen membeli dari toko buku itu. Nah, ini sistem konvensional dari pabrik melewati beberapa sektor dan akhirnya sampai ke konsumen. Dan setiap sektor itu mengambil untung sehingga harga sampai ke konsumen jadi tinggi. Karena setiap sektor ini ambil untung. Nah, bagaimana dengan sistem multi level itu, saudara? Sistem multi level marketing berbeda dari sistem bisnis umum atau konvensional karena memotong rantai distribusi dari produsen langsung ke konsumen. Jadi ini pabrik itu kemudian mengirim barang ke cabang-cabang di tiap negara, seperti dari New Zealand ini ke Indonesia, ke Malaysia, ke Australia, dan ke seluruh dunia. Nah, dari sini setiap kita mengambil persis harganya sama. Jadi dipotong semua, tidak ada biaya gudang, tidak ada kantor atau toko. Jadi ada penghematan untuk sewa gudang, sewa kantor, sewa toko, dan semua pemangkasan biaya ini dikumpulkan dan dialihkan jadi bonus untuk konsumen atau member multi level marketing. Nah, sering orang yang nggak tahu itu menuduh itu harganya di markup gitu ya. Jadi eh, itu member-member itu dapat bonus-bonus, jadi kemudian sampai ke konsumen harganya jadi mahal.
Tapi saudara, kalau kita lihat dari gambar tadi, yang semula seperti ini, banyak rantai seperti itu, bisnis umum, setelah dijadikan sistem multilevel itu semua dipotong dari pabrik langsung ke konsumen. Tidak ada biaya gudang, kita tidak perlu punya kantor, tidak perlu punya toko di pinggir jalan. Dari tempat di mana kita berada, dari rumah, dari tempat kos, kita bisa menjalankan bisnis itu. Nah, pemangkasan biaya-biaya ini yang diberikan pabrik untuk menjadi bonus-bonus buat konsumen. Nah, kenapa kok reputasi multilevel itu jadi jelek sekali di mata banyak orang, terutama di Indonesia, saudara? Kalau di Taiwan, di Malaysia, itu oke-oke saja, di Korea, oke-oke saja. Orang mendengar istilah multi-level marketing, nggak ada masalah. Kenapa di Indonesia orang punya konotasi negatif? Karena selama ini banyak perusahaan abal-abal. Jadi muncul banyak perusahaan yang menjalankan bisnis abal-abal atau bisnis bodong. Produknya juga abal-abal, tidak unik, tidak istimewa, saudara. Lalu sistemnya juga abal-abal. Tidak ada produk yang dijual, cuma pasang kapling. Saya punya teman, awalnya dia mengajak orang untuk join, lalu kemudian mereka dipasang 2 orang sepasang, kemudian di bawahnya sepasang lagi, terus membuat jaringan yang dinamakan sistem binary, keseimbangan kanan dengan kiri. Nah, awalnya setiap muncul sepasang bonus turun, sepasang bonus turun gitu ya. Tetapi setelah 1-2 tahun, tiba-tiba pabrik itu, perusahaan itu gulung tikar, bosnya lari, dan teman saya ditagih sama downline-downline yang sudah join, nggak bisa jual produk, uangnya sudah tertanam. Lalu mereka nggak bisa jual produknya karena produknya biasa saja, nggak unik, nggak istimewa, dan akhirnya teman saya mengatakan bahwa produknya tuh selemari, nggak bisa jual, saudara. Nah, seperti inilah yang membuat reputasi multilevel itu rusak. Karena orang merasa ditipu, merasa dirugikan, dan mereka kemudian punya pikiran negatif. Yang gabung lebih dulu, itu di puncak piramid dan dapat bonus dari yang gabung, kemudian yang di bawah. Yang di puncak piramid menikmati bonus-bonus dari jaringan setiap orang yang masuk di bawahnya. Nah, setelah meraup untung, karena ini perusahaan abal-abal, pemilik atau bosnya melarikan diri. Awalnya memang bertumbuh cepat banget, saudara. Karena semua orang itu pengen bisa dapat uang dengan cara mudah. Atau istilah bahasa Inggris itu easy money. Orang bisa dapat uang dengan cara mudah. Sekedar ajak orang join, nggak perlu jual, ajak orang join gitu ya. Lalu sepasang dapat bonus. Tapi bisnis seperti itu biasanya nggak akan bertahan lama. Tetapi saudara harus kita ingat, dalam bidang apapun, bahkan dalam keluarga, selalu ada yang nggak benar. Istilahnya ada telur busuk. Anaknya sukses-sukses gitu ya, tapi ada yang nakal, ada yang buat masalah gitu ya. Dalam setiap bisnis apapun juga ada yang seperti itu, nggak semua baik-baik. Jadi dalam bisnis multilevel ada yang benar, ada juga yang abal-abal atau bodong. Makanya jangan asal join, harus kita teliti dulu. Bagaimana perusahaannya? Bagaimana produknya?
bagaimana sistemnya? Apakah itu bisa bertahan lama atau enggak? Nah, seperti bisnis biasa, multi-level adalah sistem distribusi produk dan jasa. Dari pabrik, bagaimana produk itu sampai kepada konsumen. Dari pabrik, pelayanan itu bagaimana sampai ke konsumen. Nah, ada pabrik yang memproduksi produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam bisnis multi-level, rantai distribusi, agen, toko-toko pengecer, dan sebagainya, itu dipotong semua langsung dari pabrik sampai kepada konsumen, yang biasanya adalah member-membernya. Jadi member itu biasanya adalah konsumen, dan dia mengajak orang lain untuk jadi konsumen juga. Jadi rantai distribusi yang panjang dari pabrik dan konsumen itu dipangkas, dan biaya-biaya tersebut dialihkan dan diberikan kepada member-member. Jadi nggak ada yang salah di situ. Nggak ada markup, harganya tetap sama kalau itu perusahaan yang benar. Kalau abal-abal atau bodong, memang mereka menjual produk yang di pasar harganya harusnya cuma satu gitu ya. Dikali lipatkan jadi 10 kali lipat atau 20 kali lipat untuk bagi bonus-bonus yang fantastis kepada member-member. Nah, perlu disadari ada bisnis multi-level marketing yang murni dan benar, tapi ada juga yang abal-abal, ada yang bodong. Jadi kita harus pilih multi-level marketing yang benar. Nah, ini saudara, tugas kita mengedukasi orang-orang bahwa memang ada perusahaan yang abal-abal, tapi tidak semua rusak semua. Ada multi-level yang benar. Nah, contohnya salah satunya New Image, saudara. New Image ini berbeda dari perusahaan abal-abal itu. Produk kita unik, istimewa, dan membantu ribuan orang untuk lebih sehat, panjang umur, awet muda. Orang yang gemuk bisa dibantu mencapai berat badan ideal, dan ini permanen, saudara. Nggak naik turun. Perusahaan kita juga dapat berbagai penghargaan di mana-mana. Di New Zealand, New Image dapat penghargaan Exporter of the Year atau eksportir terbaik. Lalu kemudian di Taiwan, di Malaysia, kita dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki inovasi dan produk yang berkualitas, sehingga di Taiwan itu dapat penghargaan Presiden Taiwan 5 tahun berturut-turut, saudara. Nah, kita, produk dan perusahaannya terus-menerus mendapat penghargaan. Yang terbaru itu kita dapat dari kemarin disampaikan itu di Eropa, kita dapat penghargaan atas kolostrum kita dan kolostem. Jadi terus-menerus produk dan perusahaan kita mendapat penghargaan. Sudah 41 tahun, tapi terus-menerus dapat penghargaan. Kita juga punya 172 hak paten, termasuk nama alfa lipid, selaput untuk membungkus kolostrum kita supaya tidak rusak oleh asam lambung. Alfa lipid itu hak paten kita. Selain itu ada 172 hak paten lain. Jadi produk kita tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Nah, produknya berkualitas tinggi dan memberi manfaat kesehatan dan dibutuhkan. Saudara ambil produk apapun juga, Lifeline, K28, Omega Q10, Resmax gitu ya. Masing-masing kualitasnya tinggi dan memberi manfaat kesehatan. Saya sudah pegang 32 tahun lebih dan saya melihat 95%
konsumen produk New Image ini merasa puas. Dan setiap kali punya masalah, mereka bisa beli. Saya punya member-member awal, jumlahnya belasan sampai puluhan, yang sampai saat ini, saudara, masih tetap aktif. Seperti Bu Nunu, Bu Yusron, Bu Yaya, kemudian Pak Aloysius, Bu Isna, dan sebagainya. Sudah 25 tahun, 30 tahun join dengan New Image, dan mereka masih setia pakai produk. Ada yang dari awal sampai sekarang sudah 30 tahun, tiap bulan beli produk untuk dipakai sendiri atau dijual kepada konsumen. Kalau produknya nggak istimewa, nggak mungkin bisa seperti itu. Bu Yaya, saudara, itu pakai hampir semua produk sampai saat ini, dia sudah 30 tahun join. Nah, dia punya konsumen-konsumen itu RDA di Bali, di Jakarta, di mana-mana. Ketika RDA ini kosong, dia kebingungan, saudara, karena konsumen itu semua meminta produk dari dia, tapi produknya masih kosong. Jadi dia pesen 20 botol gitu. Kalau ada, langsung saya beli 20. Masih belum ada, pesanan bertambah, dia bilang 30 botol. Yang terbaru ini kalau RDA datang, dia mau beli 40 botol, saudara. Jadi, saudara, orang yang sudah 30 tahun lebih, dia merasa puas dan konsumen-konsumen puas. Jadi, RDA itu dibutuhkan banyak orang. Nah, Lifeline, K28, Resmek, sama seperti itu. Konsumen-konsumen, atlet-atlet yang cocok, tiap bulan mereka ambil produk itu untuk mereka pakai. Perusahaan sudah berdiri sejak 1984. Saat ini sudah 41 tahun dan sudah memberikan bonus rutin kepada member di seluruh dunia setiap bulan sampai saat ini. Nah, setiap tahun New Image itu naik peringkat secara drastis. Ada satu yayasan yang dinamakan Direct Selling News Global 100. Global 100, saudara. Nah, Global 100 ini memantau dan menilai 100 perusahaan multi-level marketing terbesar di dunia. New Image memulai waktu itu dengan ranking 78. Masuk 100 besar. Kita bukan yang terbaik, kita mulai dari nomor 78 dari 100 besar. Tetapi 2017 dari 78 naik jadi 71, saudara. Tahun berikutnya 52, berikutnya 33, berikutnya 32, berikutnya 30, dan terakhir nomor 26, saudara. Nah, New Image, saudara, terus-menerus tahun ke tahun naik peringkat secara drastis. Jadi ini menunjukkan perusahaan kita, perusahaan yang bertumbuh, perusahaan yang mendapat keuntungan, dan asetnya makin bertambah di seluruh dunia, sehingga peringkatnya dalam Global 100 itu dari tahun ke tahun meningkat terus. Nah, seperti multi-level lain, perusahaan lain, bisnis lain, multi-level pun butuh modal, saudara. Untuk join butuh modal. Nah, kalau join New Image cuma boleh pilih 100.000 atau mau langsung lompat jadi supervisor. Tambah pembelian produk 12 juta, kita akan dapat produk senilai 16 juta, dapat keuntungan 4 juta. Kemudian dapat bonus 600.000 dan 2 kaleng Lifeline gratis. Tetapi di sini bukan uang yang paling utama modal kita, tapi
Modal kita adalah kesediaan untuk belajar. Modal kita bukan uang banyak, bukan ruko atau kantor, tapi kesediaan untuk belajar. Saya mulai bisnis ini dengan uang yang terbatas, tetapi kemudian upline saya menawarin saya, kamu mau nggak jadi supervisor? Saya bantu separuh gitu ya. Dia beli separuh, saya beli separuh. Lalu saya berunding dengan istri saya, ini upline kita menawarin mau bantu separuh, mau nggak? Ya, karena cuma separuh modalnya kecil kan saudara, saya ambil keputusan, ya wis, saya ambil uang, saya join saudara. Nggak sampai lama, separuh supervisor tuh habis, saya dapat keuntungan lumayan, dan kemudian saya tawarin adik saya, Timotius T, itu untuk join saudara. Adik saya sudah 32 tahun juga join, dan dia member pertama. Nah, dia kemudian beli separuh, saya bantu separuh juga. Jadi akhirnya kita jalan sama-sama sampai saat ini. Modalnya bukan uang banyak, saya tidak punya ruko atau kantor, tapi saya menjalankan bisnis ini dari rumah, saudara. Nggak ada biaya kontrak, pakai rumah sendiri. Yang penting kalau kita mau sukses, punya kesediaan untuk belajar. Apa yang harus dipelajari? Pertama, kita belajar produk yang akan dipasarkan. Minimal kita belajar lifeline atau kolostrum. Kalau kita sudah menguasai apa sih kandungannya, apa keistimewaan, siapa yang bisa memanfaatkan produk ini, dan apa manfaatnya, kita mulai rekomendasikan kepada orang terdekat kita, saudara kita, teman dekat kita, karena mereka percaya kita tidak mungkin menipu mereka. Jadi, kita bukan menawarkan kepada orang asing, tetapi menawarkan kepada orang-orang terdekat kita dulu, keluarga, teman-teman dekat. Dan biasanya karena sungkan, karena mau membantu, keluarga dan teman-teman dekat itu pasti mau membeli dari kita. Ini kunci untuk berhasil itu di situ, saudara. Mulai dari orang yang dekat dengan kita. Lalu selain Lifeline, kita mulai belajar K28, kemudian belajar Resmek, kemudian belajar produk-produk lain, makin lama makin banyak yang bisa kita jual. Tapi minimal kita kuasai satu produk dulu. Kita kuasai apa sih kandungannya, apa sih manfaatnya, siapa yang bisa memetik manfaat dari produk ini, dan sebagainya. Lalu kita juga perlu belajar kiat menjual. Nah, di New Image ini dari awal kita juga dibimbing bagaimana menjalankan bisnis ini. Seperti training malam hari ini juga bagaimana menjawab keberatan kepada orang-orang yang punya konotasi negatif, pikiran negatif terhadap multi-level marketing. Lalu, bisnis kita itu bisnis ajak orang, saudara. Kalau kita nggak bisa ajak-ajak orang, kita bisnisnya susah bertumbuh, saudara. Jadi kuncinya kita harus mengajak orang untuk join, untuk ikut Zoom seperti ini, ikut training seperti Pak Rohmat, Pak Halim itu ajak teman-teman datang ke kantor gitu ya. Lalu di sana ada Pak Henok, ada teman-teman di kantor yang bisa membantu presentasi. Nah, Bu Sinme, Bu Weni, dan yang lain-lain, kalau bisa mengajak 2, 3, 4 orang untuk mendengar presentasi, nanti kantor Jakarta akan mengirim orang untuk membantu ketemu di kafe atau di rumah makan gitu ya. Nanti kita bincang-bincang secara santai untuk menjelaskan produknya, menjelaskan peluangnya kepada mereka. Nah, kita juga perlu belajar bagaimana
membujuk orang untuk bergabung, membujuk orang untuk ikut join dalam bisnis ini. Lalu kita juga diajar kiat membina jaringan, supaya jaringan kita dari 1 berkembang jadi 2, jadi 4, terus menjadi makin banyak, sampai puluhan, ratusan, ribuan orang. Karena bisnis multi level marketing ini, makin banyak jaringan kita bisa memetik banyak hasil dan bonus dari jaringan itu. Jadi modal yang penting, kesediaan untuk belajar. Yang kedua, kemauan keras untuk sukses, saudara. S-nya itu banyak sekali dan bentuknya dolar, saudara. Atau uang rupiah. Nah, kalau kita punya goal yang jelas, punya kemauan keras untuk mencapai keberhasilan. Kalau saya waktu itu ditantang 1 tahun setelah join, apa yang ingin kamu capai? Saya katakan 1 tahun saya ingin bisa beli mobil dari hasil kerja di New Image. 5 tahun saya ingin beli rumah dari hasil New Image. Nah, tujuan itu harus ditulis dan kemudian dibacakan di hadapan teman-teman, lalu direkam, diberikan ke saya, saudara. Nah, saya mulai dengarkan rekaman itu dan kemudian saya jalankan sungguh-sungguh. Ternyata karena punya kemauan yang keras, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, sehingga ketika saya menjelaskan tentang produk, mereka langsung mau pakai. Lalu kemudian orang sudah pakai, saya tawari supaya lebih murah, join aja jadi member. Mereka join. Nah, akhirnya bertumbuh, saudara. Dalam tempo 4 bulan, saya menjadi King of Royalty. Artinya, dalam 4 bulan itu saya yang melakukan sale tertinggi se-Indonesia pada waktu itu. Jadi, dapat bonus waktu itu, saya dengan istri saya ke New Zealand gratis 1 minggu, saudara. Jadi waktu itu pas ada kompetisi, siapa yang bonusnya tertinggi jadi King and Queen, itu bisa mendapat bonus ke New Zealand 1 minggu gratis. Nah, saya berangkat ke New Zealand gratis, saudara, dengan orang Malaysia, orang Singapura, orang Australia, dan kita kumpul di New Zealand, nengok pabrik, lihat proses produksi, lalu tour 1 minggu, saudara. Ini pengalaman yang sangat berkesan. Lalu kita mulai katakan, wah ini nggak main-main nih. Ketika diseriusin, betul-betul menghasilkan. Baru 4 bulan, sudah dapat bonus separuh mobil Suzuki Carry, lalu kemudian bisa tour ke New Zealand 1 minggu gratis, lihat pabriknya. Jadi saudara, setelah 1 tahun saya betul-betul beli mobil dari hasil New Image. Yang pertama Suzuki Carry, saudara. Yang 5 tahun beli rumah yang saya tempati sekarang ini. Jadi seperti mimpi kita, asal punya kesediaan untuk belajar, asal punya kemauan keras untuk sukses, kita bisa mendapat hasil yang memuaskan. Pertanyaannya, saudara sudah menyediakan modal itu atau belum? Modal kesediaan untuk belajar dan kemauan keras untuk sukses. Nah, saudara ingin menjalankan bisnis ini secara profesional atau amatiran? Ketika kita memulai bisnis ini, saudara, kita tuh masih belum tahu apa-apa. Kita masih amatir, saudara. Masih belum mahir. Tetapi kalau kita terus belajar, kita terus mengembangkan kemampuan kita membujuk orang untuk mencoba produk, membujuk orang untuk join, membujuk orang
untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, dengan ada tujuan, ada motivasi yang kuat, kita punya visi atau goal yang jelas, kita merencanakan bagaimana menjalankan bisnis kita, mencatat teman-teman yang bisa kita ajak untuk join atau pakai produk gitu ya. Lalu kita mengembangkan kreativitas, melakukan training-training atau presentasi personal gitu ya. Lama-lama dari amatir, kita akan berkembang menjadi profesional. Profesional itu bagaimana, saudara? Seorang profesional, dia punya pemahaman yang dalam dan meyakinkan. Jadi dia tahu produk ini keistimewaannya apa, kandungannya apa saja. Lalu siapa yang bisa pakai produk ini? Dan manfaat apa yang bisa dia petik? Jadi ketika kita ditanya calon konsumen kita bisa menjelaskan dengan meyakinkan, mereka tidak ragu-ragu untuk mencoba produknya. Nah, kita juga mengembangkan keterampilan gitu ya. Jadi keterampilan membujuk orang untuk pakai produk itu tuh harus dilatih sampai akhirnya kita punya waktu 15 menit, kita bisa mengajak orang untuk pakai produk kita. Itu yang saya alami, saudara. Dari tidak tahu apa-apa, dari amatiran, saya terus setiap kali presentasi saya catat, saya terus mau belajar terus. Dari speaker yang datang saya belajar banyak. Akhirnya, saudara, punya kesempatan terbatas, saya bisa mendorong orang untuk pakai produk dan join. Nah, kita juga mengembangkan keterampilan untuk menjalin relasi dengan baik dengan calon pelanggan, dengan jaringan kita. Bagaimana kita menerapkan prinsip win-win. Kita tidak mau merugikan pelanggan kita tidak mau merugikan jaringan kita, tapi kita mau membantu semaksimal mungkin. Kita win-win, sama-sama untung supaya sama-sama menikmati hasil. Dan itu yang saya terapkan sehingga member-member yang join 30 tahun yang lalu, belasan sampai puluhan orang, itu masih join dengan saya. Nah, dalam satu acara penghargaan beberapa tahun yang lalu, saya memberikan jaket, saudara, New Image Loyalty Award. Penghargaan untuk kesetiaan kepada member-member yang sudah join 25 tahun lebih, saudara. Dan jumlahnya belasan, saudara. Jadi banyak member-member karena mereka tidak pernah merasa dirugikan, mereka terus setia sampai saat ini dan saya berikan jaket. Saya tunjukkan ini desainnya, kamu pengen warna apa? Ada yang pengen maron, ada yang pengen biru, ada yang pengen warna yang lain. Saya buatkan jaket sesuai dengan kemauan mereka. Loyalty Award, penghargaan atas kesetiaan mereka dengan New Image. Saudara, kita perlu bertumbuh dari amatir menjadi profesional. Dari tidak tahu apa-apa, kita mulai belajar, lalu kemudian bertumbuh menjadi profesional. Kenapa ini penting? Karena pelanggan lebih suka dilayani oleh orang-orang yang profesional. Selama kita amatiran, kita tidak akan pernah sukses. Nah, kemarin Bu Eni mengatakan dia pengen merekam testimoni. Lalu kemudian dia memberikan contohnya ke saya dan saya katakan, Bu Eni sebaiknya begini-begini. Lalu coba latih berulang-ulang supaya Bu Eni itu mengatakan testimonial itu dengan lancar. Diulang lagi. Lalu lihat cermin supaya ekspresi wajah kita itu kelihatan tulus, sungguh-sungguh, dan kita tidak membohongi apapun juga, tidak menambahi, tidak mengurangi, tetapi secara tulus apa adanya.
kita tunjukkan manfaat produk yang kita pakai. Nah, dengan cara seperti itu kita bertumbuh dari amatir menjadi profesional. Ingat saudara, selama masih amatir, kita tidak bisa meyakinkan orang lain dan kita tidak akan pernah sukses. Siapapun saudara, saudara latih berulang-ulang. Sebelum saya pakai produk New Image, kondisi saya begini-begini. Lalu saya mulai pakai Lifeline, saya mulai pakai K28, saya mulai pakai Resmax atau yang lain saudara. Lalu saudara ceritakan begini dampaknya, manfaatnya setelah saya pakai produk ini sekian lama, mungkin 1 minggu, 2 minggu. Nah, dengan kita melatih seperti itu, ketika ketemu orang, kita bisa meyakinkan orang untuk pakai produk kita. Jadi ini yang harus kita latih berulang-ulang. Nah, kita juga perlu ikut training. Saya senang saudara setia Rabu demi Rabu dan juga tiap Selasa Jumat ada training dari kantor, terutama Bu Sinme, Bu Weni, dan teman-teman yang lain itu dengan setia ikut training dan terus belajar gitu ya, mengembangkan kemampuan. Kalau kita ingin bisa berenang, apa yang kita butuhkan saudara? Kita butuh pelatih dan kita butuh latihan. Pelatih itu mengajarin kita bagaimana cara mengapung, bagaimana menggerakkan kaki, bagaimana menggerakkan tangan, bagaimana menghirup nafas, dan sebagainya. Tanpa tutor, tanpa latihan, kita tidak bisa berenang. Demikian juga kalau kita ingin bahasa Inggris, saudara, ingin bisa bahasa Inggris, kita butuh tutor dan kita butuh latihan. Kita butuh tutor untuk mengajarin kita bagaimana kita menguasai percakapan dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita belajar menyusun kata demi kata jadi kalimat. Lalu diberi latihan-latihan berulang-ulang supaya lama-lama kita bisa berkomunikasi. Nah, saudara, kalau pengen bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa apapun, setiap kita butuh tutor dan butuh latihan. Seperti halnya renang atau belajar bahasa, kalau kita ingin sukses dalam bisnis multi-level marketing, kita juga butuh tutor dan butuh training, saudara. Jadi, setiap kali kita ikut acara seperti ini, itu kita sedang belajar. Kita sedang berlatih, saudara. Tidak ada bisnis atau pekerjaan bisa dijalankan dengan baik tanpa training. Dan saudara jangan pernah ragu-ragu untuk bertanya kepada senior, kepada orang yang mengajak saudara, lalu kepada orang-orang di kantor, kepada Pak Henok, kepada Mbak Nia, kepada Hening, kepada Pak Alun, kepada saya, dan yang lain-lain, Bu Eli juga. Makin saudara rajin bertanya, saudara pengetahuan bertambah dan keterampilan juga akan bertambah. Selain itu rajin baca buku, motivasi atau kiat menjual. Saudara, saya membaca puluhan buku-buku dari awal bergabung dan saya membaca kiat-kiat menjual. Saya membaca buku Berani Gagal gitu ya, supaya tidak takut mengalami penolakan. Dan puluhan buku itu sangat bermanfaat untuk membentuk saya saat ini, saudara. Nah, sekarang lebih praktis, saudara. Kita pengen belajar apapun tinggal Google. Nanti muncul TikTok, muncul apapun materi yang kita butuhkan, kita bisa belajar dari situ.
motivasi-motivasi, kita klik gitu ya, muncul banyak motivator bagus-bagus yang kalau kita dengarkan bisa membawa kita lebih dekat pada kesuksesan, saudara. Jadi kita beruntung sekali tinggal pada masa atau era ini. Dulu kalau mau belajar apapun harus ke toko buku, beli buku, saudara. Sekarang nggak perlu beli buku. Banyak sumber-sumber yang bisa membantu kita untuk belajar. Banyak tutor tersedia bagi kita. Jadi kita untuk bisa berhasil harus mau belajar dari tutor dan berlatih berulang-ulang. Mau berenang, mau belajar bahasa, kita berlatih dan butuh tutor. Demikian juga dalam bisnis multi level marketing. Untuk sukses jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kesediaan untuk belajar, jangan pernah merasa sudah mahir dan berhenti belajar. Dunia terus berubah, selalu ada hal yang baru untuk dipelajari. Saya sudah 32 tahun lebih, tapi saya tetap terus mau belajar dari siapapun juga. Supaya terus bisa memperbaiki diri. Saya nggak bisa jual online, ya saya nggak jual online, tapi anak saya dorong, saya motivasi, saya ajarin manfaat produknya dia yang jual online, saudara. Jadi tetap bisa terus belajar. The road to success, jalan untuk menuju sukses, is always under construction. Selalu ada dalam perbaikan. Jadi kita harus terus bersedia belajar. Nah, kelebihan bisnis kita, saudara, multi level marketing, sambil belajar, kita sudah bisa mendapatkan hasil. Bulan pertama saya join New Image, saya dapat bonus sekitar 230 ribuan. Dapat cek dulu, saudara, dikirim dari kantor Jakarta, Bank BBD waktu itu. Lalu cek itu saya fotokopi, saudara. Kemudian saya tunjukkan kepada orang-orang. Saya 1 bulan join dapat cek ini bonus saya. Baru 200-an, sudah enggak seberapa. Kalau sekarang nilainya kurang lebih ya 200 ribu itu sekitar 2 ribuan lah gitulah. Nah, berapa? 2 jutaan lah gitu loh, saudara. Belum banyak. Tetapi keuntungannya retail 900 ribuan. Bulan kedua bonusnya naik jadi 900 ribuan, saudara. Bulan ketiga 2,3 juta. Bulan keempat 8 juta. Jadi makin bertumbuh. 8 juta itu sekarang sekitar 80 juta. Separuh mobil Suzuki Carry, saudara. Jadi dalam bisnis network marketing ini, sambil belajar, kita bisa mendapatkan hasil. Kalau saudara belajar di fakultas kedokteran, saudara 4 tahun belajar belum bisa mendapatkan hasil. Sudah lulus jadi sarjana kedokteran, saudara belum bisa praktek. Harus saudara ditempatkan untuk koas dulu. Saudara ditempatkan untuk praktek dulu gitu ya, saudara. Lalu sudah selesai, harus lagi ditempatkan di rumah sakit lagi. Jadi butuh waktu 6-8 tahun sampai akhirnya betul-betul dapat gelar dokter. Itu pun masih belum bisa praktek, saudara. Tetapi dalam bisnis ini, saudara 1 bulan join sudah bisa dapat hasil. Lalu hasil kerja kita bukan hanya dari kerja sendiri, tapi dari setiap orang yang ada dalam jaringan kita. Dari orang yang kita ajak dan dari orang-orang yang diajak oleh teman-teman kita tadi. Sampai 4 level manager, sampai berapa puluh generasi pun sebelum orang itu jadi
manajer. Jadi saudara, makin besar jumlah orang yang join di jaringan kita, potensi penghasilan makin besar. Makanya perusahaan berulang-ulang mendorong kita ajak orang, ajak orang, ajak orang. Karena setiap orang yang saudara ajak, itu akan menghasilkan buah-buah buat saudara. Menghasilkan bonus-bonus buat saudara. Nah, Anda bos atas usaha saudara sendiri. Ini bisnis franchise, bisnis internasional, dan saudara membeli franchise-nya cuma dengan modal 100.000 atau ditambah 12 jutaan kalau mau jalur cepat sebagai supervisor. Dan Anda bos atas perusahaan saudara sendiri. Perusahaan tidak bisa memecat saudara. Banyak orang saat ini sedang di PHK karena perusahaannya tutup, gulung tikar saudara. Tetapi dalam bisnis ini tidak ada yang bisa memecat kita. Lalu kita yang mengontrol waktu kerja kita sendiri. Mau sehari 1 jam boleh, mau 2 jam boleh, mau 3 jam boleh. Kita yang mengatur sendiri waktu kerja kita. Dan kita punya waktu keluarga yang berkualitas. Saya dulu kerja di kantor di penerbitan buku, saudara. Saya merintis untuk cari naskah ke penulis-penulis buku, lalu memantau buku itu diproses cetak, kemudian menawarkan ke toko-toko buku untuk dijual dan sebagainya. Dan waktu itu saya harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Saya terikat waktu kerja. Waktu untuk keluarga terbatas. Sekarang, saudara, kapanpun saya mau pergi dengan keluarga, saya bisa melakukan itu. Dan bonus tidak terpengaruh. Kenapa? Saya sudah punya jaringan. Ada lebih dari 3.000 orang dalam jaringan saya. Mungkin ada 10.000, saya nggak tahu yang pasti. Tapi sudah ribuan. Dan orang itu masing-masing menghasilkan bonus buat saya. Saudara mau berhasil, miliki kesediaan untuk belajar, lalu punya kemauan yang kuat untuk berhasil, dan jangan mudah menyerah jika ditolak. Lalu saudara, kita harus belajar terus, ada tutor yang membimbing, dan kita harus rajin berlatih bagaimana memberikan testimonial, bagaimana mengembangkan kemampuan, keterampilan untuk membujuk orang pakai produk kita. Jadi makin lama dari amatir kita berubah jadi profesional. Dan kalau kita makin profesional, maka kita akan lebih sukses dalam bisnis ini. Terima kasih. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Pak, tanya Pak. Iya, silakan. Kalau table talk itu menghubungi kantornya berapa hari sebelumnya ya? Kemarin dikatakan minimal 1 minggu lah, jadi mereka bisa persiapan ya. 1 minggu ya? Iya. Iya. Makasih ya Pak. Kalau Bandung kan deket kan Bu, jadi mereka sering ke Subang 1 minggu sekali. Nah dari kecil itu ya, sekarang Subang jadi besar sekali Bu. Iya. Ratusan kaleng per bulan. Iya. Jadi Bu Sinmi bisa hubungi orang di kantor atau Pak Henok untuk terutama Hening itu yang berulang-ulang menawarkan ya. Iya. Yang lain-lain juga boleh hubungi kantor untuk membantu presentasi. Kalau saudara punya jaringan di Jogja, saudara boleh
datang, lalu kumpulkan, nanti saya bisa bantu subsidi untuk snack atau makan, itu disediakan kantor, lalu saya bisa bantu presentasi. Iya. Terima kasih Pak Joni. Iya, sama-sama. Nah, kalau udah ada pertanyaan, saya lanjut satu bagian lagi, mungkin 20 menit lagi untuk melanjutkan training ini. Nah, kekuatan multi level terletak pada multiplikasi. Satu orang jadi dua, dua orang jadi empat, empat orang jadi delapan. Jadi setiap member harus melakukan duplikasi. Sebisa mungkin tidak boleh ada yang mandul. Tidak boleh ada yang orang yang single fighter sendirian terus gitu ya. Saudara bisa jual bagus. Saudara bisa main online bagus, tapi kalau mau berhasil dalam bisnis multi level marketing, saudara harus melakukan duplikasi. Satu orang jadi dua, dua orang jadi empat, empat orang jadi delapan, dan terus menerus. Itu melakukan duplikasi. Hasil yang besar diperoleh melalui multiplikasi atau pelipat gandaan. Dan dengan sistem pengungkit ini, hasil kita juga akan bertambah banyak. Setiap member baru harus diajar cara merekrut member baru lagi. Jadi, setiap kita belajar bagaimana mencari dan mendapatkan member baru, lalu member baru itu diajar lagi untuk member get member. Jadi trilogi MLM itu saudara untuk sukses: retail, rekrut, lahirkan leader. Lalu kita retail lagi, jual, rekrut member lagi, dan kemudian member itu dibina, lahirkan leader. Ini terus-menerus berulang, makin lama seperti bola salju, makin besar, makin besar. Retail, rekrut, lahirkan leader. Nah, untuk memaksimalkan potensi bisnis ini, hindari beberapa kesalahpahaman ini. Learn from this mistake. Belajar dari kesalahan ini. Kesalahan yang banyak dilakukan pemain multi-level marketing. Yang pertama, saudara, banyak member New Image maupun member multi-level lain yang menganggap ini adalah bisnis sambilan. Jadi, karena sambilan, maka hanya dikerjakan secara sambilan. Kalau ada waktu, kalau sedang mau, maka dijalankan. Tetapi saudara, sama seperti bisnis apapun, agar sukses bisnis ini harus dikerjakan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan tidak asal-asalan. Waktunya mungkin 1 jam, nggak apa-apa. Saudara cuma bisa menyediakan waktu pagi hari saja, nggak apa-apa saudara. Tapi harus dikerjakan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan tidak asal-asalan. Jangan kalau ada waktu, kalau sedang mau saja. Harus buat program. Siapa yang mau didatangi? Saudara, dulu saya disuruh buat catatan. Siapa teman SMA saya yang kira-kira membutuhkan produk ini? Siapa teman kuliah, alumni gitu yang membutuhkan produk ini? Teman SMP, tetangga, lalu kemudian teman
yang hobinya sama gitu, teman gereja atau teman di masjid gitu kan. Kita disuruh mencatat satu persatu. Lalu dari daftar itu kita mulai pilih-pilih siapa yang lebih mudah untuk didekati lebih dulu. Dan kita mulai datangi satu persatu, kita melatih cara testimonial seperti yang dilakukan Bu Weni. Kita harus semua belajar testimonial sebelum pakai bagaimana, setelah pakai produk apa hasilnya bagaimana, itu dilatih berulang-ulang. Lalu ketemu orang itu kita mulai cerita. Dulu sebelum pakai ini saya alergi debu, saya batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Saya sudah ke dokter dan dikasih obat, saya minum sekian lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya merasa putus asa dan berpikir seumur hidup saya akan hidup dengan alergi saya. Tapi untung saya ketemu produk New Image, aloe vera drink, lalu antioksidan. Saya minum produk itu, kok batuk pileknya makin berkurang. Saya pakai lebih lama makin berkurang lagi sampai akhirnya saya sembuh sama sekali sampai saat ini. Nah, itu testimonial saya, saudara. Kita katakan dengan singkat, cepat gitu ya. Lalu kita lihat reaksi orang itu. Nah, dengan kita membuat program siapa yang mau didatangi atau di follow up, lalu kita disiplin mengerjakan itu, nggak asal-asalan, nggak sambilan, nggak kalau ada waktu atau sedang mau, maka meskipun ini cuma sambilan, suatu kali itu jadi bisnis sungguhan, saudara. Ini bisnis sambilan, langkah awal menjadi entrepreneur sukses. Dulu saya sambilan, saudara, menjalankan bisnis ini, tetapi setelah saya jalankan, mulai mendatangkan hasil, saya mulai tekunin, dan saya bisa membeli rumah, bisa keliling dunia, 1 tahun minimal 1 kali dari hasil New Image ini. Bisnis sambilan yang akhirnya bisa memberikan penghasilan yang cukup memuaskan. Tapi caranya jangan cuma dilakukan sambilan kalau ada waktu, kalau sedang mau, tapi harus dikerjakan dengan sekuat tenaga kita, sepenuh hati kita. Lalu berikutnya, saudara, ada kesalahpahaman. Orang berpikir orang yang sukses adalah orang yang paling awal bergabung. Jadi orang yang paling awal bergabung, kansnya paling besar untuk sukses. Untuk bisnis binary, memang benar orang yang gabung awal tuh ada di puncak piramid. Tetapi kalau multi level yang murni, saudara, siapa yang bekerja pintar, yang bekerja dengan serius, hasilnya paling besar. Tidak peduli Anda ada di generasi keberapa. Contohnya saya bukan orang yang pertama bergabung New Image, saudara. Upline saya Pak Paris Susanto. Lalu di atas Pak Paris ada Pak Lukas Yusianto. Dan ada member-member lain yang lebih senior dari saya. Tetapi ketika saya menjalankan bisnis ini 4 bulan, tahun 1993 bulan Maret, saudara, saya menjadi King of Royalty. Saya menjadi yang penjualannya tertinggi se-Indonesia. Apakah saya paling dulu? Enggak, saudara. Tetapi karena saya mengerjakan dengan serius, saya ketemu orang-orang yang mau menjalankan bisnis ini, akhirnya saya menjadi yang tertinggi waktu itu dan memecahkan rekor Indonesia. Lalu kemudian foto saya dipasang di majalah Success Express gitu ya, majalah New Image yang diajarkan seluruh dunia. Tetapi beberapa tahun kemudian, Ibu Fanny Angela dari Bali itu memecahkan rekor baru, saudara. Saya waktu itu berpikir saya yang jadi king waktu itu.
karena saya memecahkan rekor sebelumnya dan saya dapat bonus. Saya hitung-hitung 10 juta, jadi lebih besar dari sebelumnya. Ternyata Bu Fani yang jadi queen-nya dan dia mendapat bonus 18 juta waktu itu. Kalau dirupiahkan sekarang 180 jutaan. Saudara, beberapa tahun kemudian Pak Alun join dan dia dapat bonus 30 juta. Jauh lebih tinggi dari saya, meskipun Pak Alun itu generasi ketiga saya. Jadi, di New Image ini, saudara, siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dia akan dapat hasil yang terbesar. Saudara, di sini semua punya peluang yang sama. Karena kita cuma punya 4 level manajer di bawah kita. Setelah generasi kelima sudah putus. Pak Halim sudah bukan generasi saya. Karena di bawah Pak Alun ada anaknya namanya Nana, dokter umum juga. Lalu di bawah Nana ada Nini, generasi kelima saya. Dan baru Pak Halim, generasi keenam saya. Tetapi siapapun yang bergabung dan punya 4 level dan bekerja maksimal, dia bisa jadi king atau queen of royalty. Orang yang bergabung awal memang punya peluang lebih besar untuk menjual dan merekrut, tapi bukan berarti yang paling berhasil. Saudara semua punya peluang yang sama. Lalu, kesalahpahaman ketiga, saudara. Kalau kita kerja keras, awalnya kita akan dapat passive income. Jadi kalau nanti jaringan sudah terbentuk, kita dapat passive income, kita bisa tidur-tidur di kursi malas di tepi pantai, saudara. Ini yang dijanjikan orang-orang di multi level sebelumnya, saudara. Suatu saat nanti Anda nggak perlu belajar lagi, tinggal duduk di kursi malas, menikmati hasil kita. Tapi ini salah. Kita harus tetap membina hubungan dengan jaringan kita, memberikan training, memberikan motivasi, merekomendasikan produk kepada konsumen-konsumen kita. Apa yang terjadi jika kita berhenti mengayuh sepeda, saudara? Lama-lama kecepatannya makin turun, dan akhirnya akan berhenti. Kalau kita tidak pernah lagi menjalankan bisnis ini dan cuma bermalas-malasan, maka kemudian bonus kita akan turun dan mungkin suatu kali kita kehilangan penghasilan yang besar seperti yang dulu kita dapatkan. Jadi salah kalau dikatakan akan dapat passive income yang kemudian kita bisa santai-santai. Kesalahan keempat, kita akan sukses kalau hoki. Ini daun dengan 4 itu ya, saudara. Itu dikatakan daun keberuntungan. Hoki memang memainkan peranan penting dalam hidup kita. Ada orang-orang yang sekali menawarkan, orang langsung mau beli. Sekali aja orang langsung gabung gitu ya. Tapi ingat, hoki itu tidak jauh dari orang yang rajin membagi informasi, rajin berbuat baik, rajin menolong, saudara. Nah, ketika kita rajin berbagi informasi, kita rajin memberikan testimonial, kita rajin mendengarkan keluhan orang-orang dan memberikan solusi, dan kita mengembangkan sikap positif dan kesediaan melayani, kita bertekun dan tidak mudah menyerah, suatu kali kita pasti akan berhasil. Jadi hoki, keberuntungan tidak jauh dari orang yang rajin dan orang yang bersikap positif. Ini saudara. Yang kelima, yang penting saya sukses gitu ya. Jadi ada orang-orang yang cuma mendorong orang lain jadi member, beli banyak supaya dia dapat bonus banyak.
Ada yang tidak mau repot-repot bina jaringan, serahkan pada upline. Ada yang jual produk di bawah harga supaya banyak yang beli dari dia. Nah, kalau itu kita lakukan, akibatnya member baru alami kesulitan dan berhenti menjalankan bisnis atau terjadi perang harga. Jadi saudara, kalau mau sukses, kita nggak boleh bersikap egois. Tidak boleh cuma mementingkan diri sendiri. Kita harus mengingat bahwa kesuksesan downline adalah kesuksesan kita. Jadi kita harus membantu downline kita supaya mereka bisa menjalankan bisnis dari mereka amatir menjadi profesional. Dari nggak tahu apa-apa, mereka mulai belajar keterampilan demi keterampilan. Lalu setelah mereka berhasil, maka mereka akan menopang keberhasilan kita. Lalu kembangkan sikap win-win. Jangan mau menang sendiri, tapi kita harus bersikap win-win. Kita untung, orang lain untung. Kita menang, orang lain menang. Dan kita bergabung sebagai satu keluarga, sukses bersama-sama. Saudara terapkan ini untuk jaringan saudara dan lihat 1-2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saudara akan menikmati hasil bersama-sama yang sungguh-sungguh menyenangkan dan memuaskan. Yang keempat, downline bisa jalan sendiri. Banyak orang berusaha cari dan rekrut orang yang dianggap potensial. Misalnya dokter dalam bisnis kita. Atau orang yang punya banyak uang, bisnismen gitu ya. Atau tokoh publik, orang yang dikenal banyak orang. Lalu setelah berhasil direkrut, ia merasa downline tersebut mampu jalan sendiri dan memberi banyak bonus buat dia. Jadi sikapnya I don't care, aku nggak peduli gitu ya. Kan dokter sudah pinter, dia punya banyak uang bisa join, dan dia tokoh publik punya banyak pengikut gitu ya. Tapi kita harus ingat member yang baru join itu seperti bayi. Mereka butuh perhatian, butuh sapaan, butuh bantuan sampai tumbuh dewasa. Adakah orang tua yang melahirkan anak lalu dititipkan di panti, lalu berharap anak itu akan memelihara Anda di masa tua? Tapi banyak orang dalam multi level itu bersikap seperti orang tua yang titip anaknya di panti ya saudara, dan berharap dia bisa menikmati banyak bonus. Downline itu seperti pohon yang kita tanam. Supaya bisa tumbuh besar, menghasilkan buah secara rutin, harus dirawat, disirami, dipupuk, disiangi, diberi perhatian, saudara. Lalu ketika tanaman itu mengalami kesulitan, kita siap mendampingi, siap membantu, siap membimbing. Dan kalau itu kita jalankan, suatu kali kita pasti akan sukses. Nah, selesai. Terima kasih. Jika saudara tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silahkan hubungi WA Linda 081 759 1948, Yanto 085 776 706 307. Pilihan sehat, hidup berkualitas.